Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita akan ngobrolin sesuatu yang seru banget, yaitu evolusi penceritaan. Atau kalau dalam studi media, istilahnya adalah alih wahana. Kita akan lihat bareng-bareng gimana sih cerita itu, mirip kayak makhluk hidup, harus terus beradaptasi supaya bisa bertahan di era digital yang serba cepat ini. Coba deh, pernah nggak sih kalian merasa begitu nyambung sama sebuah cerita, sampai-sampai rasanya pengen ngubah akhirnya, atau mungkin ngelanjutin kisahnya, atau bahkan ngebayangin karakternya di dunia yang sama sekali beda? Nah, pertanyaan inilah yang jadi titik awal petualangan kita hari ini. Oke, mari kita mulai dari bagian pertama, adaptasi di era digital. Di sini kita bakal coba analisis gimana era digital ini ngubah total cara kerja alih wahana. Jadi, adaptasi itu bukan lagi sekedar produk sampingan, tapi udah jadi strategi utama bagi sebuah narasi, ya, untuk bertahan hidup. Nah, ini dia nih konsep inti dari seorang teoretikus hebat, Linda Hucheon. Menurut dia, adaptasi itu bukan berarti kualitasnya menurun loh, tapi justru sebuah evolusi yang gak bisa dihindari. Persis kayak organisme di alam, cerita yang paling bugar, artinya yang paling jago beradaptasi, itulah yang bakal terus relevan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sekarang kita beralih ke pergeseran besar yang pertama. Momen ketika kita nggak cuma jadi penikmat cerita, tapi kita mulai memainkannya. Tentu saja kita lagi ngomongin soal video game. Disinilah letak perbedaannya yang paling mendasar. Narasi interaktif itu memindahkan kekuatan atau agensi dari tangan penulis ke tangan kita sebagai pemain. Cerita nggak lagi cuma disodorkan ke kita, tapi kita diundang buat masuk dan ikut membentuknya dari dalam. Dan slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Di satu sisi, ada buku atau film dengan satu alur yang udah pasti, lurus aja. Di sisi lain, ada video game modern, di mana setiap pilihan yang kita buat bisa membuka cabang cerita yang sangat sekali baru. Kita nggak cuma nonton, kita mengalami. Coba kita lihat beberapa contoh nyatanya. Game The Witcher misalnya, dia nggak cuma menceritakan ulang novelnya, tapi memperluas dunianya secara gila-gilaan lewat pilihan moral yang rumit. Terus ada The Walking Dead, di mana alih wahana fokusnya ke konsekuensi emosional. Pilihanmu itu menciptakan perjalanan yang rasanya personal banget. Dan yang terakhir, Shadow of Mordor bikin inovasi keren dengan sistem Nemesis, di mana game menciptakan cerita-cerita kecil yang unik buat tiap pemain, karena musuh bisa ingat interaksi kita sebelumnya. Ini adaptasi yang dinamis dan sangat personal. Jadi, poin utamanya adalah ini. Dalam adaptasi game yang berhasil, mekanisme permainannya itu bukan hal yang terpisah dari cerita. Justru, mekanisme itulah ceritanya. Setiap tindakan yang kita lakuin, setiap pilihan yang kita ambil, itu adalah bagian dari narasi yang lagi kita bangun bersama. Oke, sekarang kita maju lagi ke evolusi berikutnya. Di level ini, audiens nggak cuma memainkan cerita, tapi mereka secara aktif mulai memproduksi dan menciptakannya sendiri. Istilah prosumer ini jadi kunci buat ngerti internet zaman sekarang. Berkat teknologi, kita semua punya kekuatan buat nggak cuma jadi konsumen media, tapi juga jadi pembuatnya, meremixnya, dan membagikannya ke seluruh dunia. Nah, di sini kita lihat gimana analisisnya Hucheon jadi kenyataan banget. Rasa kepemilikan dari audiens inilah yang jadi mesin penggerak di balik fenomena masif seperti fiksi penggemar atau fanfiction, di mana komunitas mengambil alih narasi yang mereka cintai. Ini contoh sempurna dari yang namanya adaptasi rizomatik. Jangan bayangin kayak pohon dengan satu akar tunggal, tapi bayangin kayak jaringan akar yang menyebar kemana-mana. Teks aslinya bukan lagi jadi pusat, tapi cuma jadi salah satu titik dalam jaringan cerita super luas yang terus tumbuh, yang diciptain sama para penggemar. Mereka ngambil karakter yang mereka kenal dan bertanya, gimana kalau? Tapi, budaya prosumer itu nggak cuma soal karya-karya besar kayak fiksi penggemar loh. Mari kita lihat bentuk adaptasi yang jauh lebih kecil, lebih cepat, dan lebih viral. Meme. Inilah bentuk alih wahana yang mungkin kita semua lakukan setiap hari, bahkan tanpa kita sadari. Meme ini contoh klasiknya. Sebuah momen naratif yang kompleks dari film, seseorang tidak bisa begitu saja berjalan ke Mordor, disederhanakan menjadi sebuah format yang bisa diadaptasi. Kita ambil formatnya, ganti teksnya, dan tiba-tiba kita bisa ngomongin susahnya nyari parkir atau tantangan sehari-hari lainnya. Kekuatan meme itu ya di sini, mengubah narasi besar jadi narasi-narasi mikro yang bisa dipakai siapa saja untuk konteks apa saja. Jadi, kalau cerita sekarang bisa kita mainkan dan kita ciptakan sendiri, lalu apa selanjutnya? Coba kita intip gimana teknologi-teknologi baru makin mempercepat evolusi ini.
Kita sekarang ada di ambang batas baru penceritaan yang didorong oleh teknologi kayak virtual reality yang bikin kita seolah-olah masuk ke dalam cerita, augmented reality yang membawa elemen cerita ke dunia nyata kita, dan tentu saja AI yang bahkan mampu menghasilkan narasi sendiri. Batas antara realitas dan fiksi jadi makin kabur kan? Nah, ini yang membawa kita ke perdebatan besar saat ini. Apakah kecerdasan buatan ini bakal jadi alat bantu, semacam kolaborator super buat para penulis manusia, atau jangan-jangan pada akhirnya bakal menggantikan mereka? Ini pertanyaan yang belum ada jawaban pastinya. Pergeseran teknologi ini juga memunculkan pertanyaan-pertanyaan hukum dan filosofis yang rumit banget, yang baru mulai kita pikirkan sekarang. Kalau sebuah algoritma yang menulis cerita, siapa dong penulisnya? Programmernya? Orang yang ngasih perintah, atau AI itu sendiri? Hukum hak cipta kita jelas belum siap untuk ini. Jadi, intinya adalah, seiring kita mulai memakai alat-alat canggih ini, kita harus siap menghadapi tantangan-tantangan etis yang baru. Ini bukan soal teknologinya baik atau buruk, tapi tentang pertanyaan-pertanyaan baru. Gimana kita mastiin originalitas karya yang dibuat algoritma? Perlu nggak sih ada transparansi kalau sebuah cerita itu dibantu AI? Dan gimana hukum hak cipta harus beradaptasi? Ini semua adalah percakapan penting yang sedang berlangsung. Dan semua ini membawa kita pada satu pemikiran terakhir. Kalau cerita memang harus terus bermutasi untuk bisa bertahan hidup, lalu di mana sebenarnya batas kreativitas manusia? Seiring teknologi terus mengaburkan garis antara pencipta dan konsumen, antara manusia dan mesin, kita sebetulnya sedang terus-menerus mendefinisikan ulang makna dari bercerita. Masa depan Ali Wahana adalah sebuah perjalanan evolusi yang tidak akan pernah berakhir. Terima kasih telah menyimak pembahasan ini.